Hai guys official, bersama Anda selalu. Subscribe, like, and share, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan Islam dengan pedang, membunuh, radikal, teroris, ekstremis, fasis. Lalu dipakailah ayat waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Bunuhlah mereka, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, habisilah mereka, perangilah mereka. Kenapa bisa terjadi salah mengambil kesimpulan? Kesimpulan yang salah dilegitimasi dengan ayat. Itu karena tidak belajar sirah. Kalau belajar sirah dengan baik, dia akan runut, sistematis. Dia faham bahwa Nabi SAW pindah ke kota Makkah. Di kota Makkah itu, dari kota Makkah pindah ke kota Madinah. Di kota Madinah itu ada rekonsiliasi. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, ada musyrik, ada Islam, ada tidak Islam. Lalu ayat yang perang tadi digunakan objeknya kemana? Kepada orang Makkah yang memerangi Nabi yang berada di Madinah. Bahwa orang Makkah itu adalah kafir Quraisy. Mereka adalah musuh dan status mereka adalah kafir harbi, perang. Sedangkan di Madinah ada non-muslim, ada orang kafir, tidak Islam, tapi zimmi. Dia berada dalam perlindungan Nabi, dalam tanggungan Nabi, dan mereka hidup bersama. Di antara isi perjanjian yang disebutkan dalam kitab Sirah 12 pasal oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Mu'ahadah yang dikenal dengan Piagam Madinah, isinya orang Madinah yang Islam, yang tidak Islam, yang Yahudi punya tanggung jawab yang sama terhadap serangan orang Makkah. Bukan Nabi SAW datang ke kota Madinah lalu mencabut pedang semua yang tidak seagama di sini. Kenapa bisa muncul pemahaman yang kacau itu? Karena tidak belajar sirah. Itulah pentingnya sirah. Muslim pun kalau dia tidak belajar sirah, nanti dia akan mudah menerima isu-isu. Apalagi sekarang orang enak saja berceramah sesuka hati dia. Buku-buku bisa di-download, bisa ditonton di YouTube, bisa di-download dalam bentuk PDF, baca. Kebetulan dia bisa bahasa Inggris, dia baca tulisan-tulisan orang barat yang mendiskreditkan Islam. Jadi dengan belajar sirah itu membentengi diri kita. Setelah kita mengerti, barulah kita bisa membela Islam. Membela Islam tidak bisa dengan marah, mengamuk, tapi dengan merunutkan ini. Ini salah satu contoh bagaimana sirah melepaskan diri dari kesalahan pemahaman tentang Islam. Itu satu contoh. Contoh kedua, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat, orang meninggal, itu diazab, disiksa kalau keluarganya menangis. Niyahah namanya, meratap. Jadi kalau ada seorang bapak, seorang ibu meninggal, anaknya menangis, menantunya, cucunya menangis, berarti si bapak ini diazab. Lalu orang yang rasional berpikir, yang nangis kan anaknya, yang nangis kan cucunya, kenapa bapaknya diazab? Yang tidak paham dia hanya akan ada dua kemungkinan. Yang pertama dia katakan, ya udahlah ini doktrin agama, terima aja, melawan masuk neraka. Yang kedua, ini hadisnya palsu. Ternyata setelah diteliti hadisnya sahih. Innal mayyita, sesungguhnya mayat, la yu'adzabu, diazab bibukai ahlihi, karena keluarganya meninggal. Bertentangan dengan ayat wala taziru wazratu wizra ukhra. Orang tidak diazab karena dosa orang lain. Masa yang nangis anaknya yang diazab bapaknya, yang nangis cucunya yang diazab kakeknya? Agama apa ini? Kenapa bisa terjadi kerancuan pemahaman? Karena tidak belajar sirah. Coba kalau dia belajar sirah, dia akan paham. Oh, ternyata tradisi masyarakat di zaman Nabi itu, kalau ada orang meninggal, siapa yang paling banyak menangis, siapa yang paling kuat meratap, oh fulan, kenapa kau mati? Siapa yang paling kuat ratapannya, itu status sosialnya paling tinggi. VVIP, kelas elit.
Jadi waktu itu bukan mobilnya paling mewah, handphone, enggak. Karena waktu itu nggak ada mobil, tak ada handphone. Jadi untuk menunjukkan status sosial orang, siapa yang paling kuat meratapnya, maka dibayarlah grup menangis. Orang ini sebelum mati dia berpesan, nak, nanti sebelum aku mati, tolong kau bayar grup menangis. Maka si bapak ini diazab. Kenapa? Karena dia memesankan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi meninggal si bapak itu diazab bukan karena perbuatan anaknya murni, tapi karena perbuatan anak itu adalah bagian dari pesan dia. Oh begitu ternyata. Dari mana kita bisa tahu itu? Dari sirah. Jangan lupa hadis ada namanya asbabul wurud, kronologis kenapa sampai statement itu keluar dari mulut Nabi. Lalu kemudian ada statement Nabi. Statement Nabi itu kita sebut dengan hadis qauli, ucapan Nabi. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau dipimpin perempuan. Jadi Bu RT bisa menang itu membingungkan itu. Karena bolak-balik sudah disampaikan di pengajian masjid, jangan pilih Bu RT. Jangan pilih Ibu Nabi sudah bersabda, tidak akan beruntung RT kita kalau dipimpin oleh Bu RT perempuan. Padahal kronologis hadis itu ada kerajaan namanya Persia. Kerajaan ini dipimpin seorang raja, gelarnya Kisra atau Shahinshah, raja di raja. Meninggal Kisra itu, dia punya anak perempuan namanya Buran. Anak perempuan masih kecil, tak punya keahlian apa-apa. Tapi karena sistemnya monarki, kalau bapaknya mati otomatis anak jadi. Maka kata Nabi, lan yufliha qaumun. Itu orang Persia itu tidak akan menang melawan Roma. Karena waktu itu ada dua blok barat Roma, blok timur Persia. Persia tak akan menang melawan Roma kalau dipimpin oleh si Buran. Jadi dengan belajar sirah, kita tidak melepaskan teks dari konteks. Ceramah Ustaz Abdul Somad 1 jam di masjid, dipotong 5 menit. Dipotong 1 menit, dimasukkan ke Instagram, dimasukkan ke TikTok. Orang salah paham. Begitulah yang terjadi sekarang. Kehidupan Nabi 40 tahun sebelum jadi Rasul, 13 tahun setelah jadi Rasul di Makkah, 10 tahun setelah jadi Rasul hijrah ke Madinah. Diambil satu teks, dicomot, itu sama dengan memotong ceramah Abdul Somad yang 1 jam diambil 1 menit. Melepaskan teks dari konteks. Jadi yang tepat adalah tonton full. Kalau yang tepat adalah jangan ambil 1 ayat. Ambil 1 ayat, potong. Membingungkan. Belajar sirah, mengerti asbab urut hadis. Belajar sirah, mengerti asbab nuzul ayat, sebab turunnya ayat. Faman hajjal baita, siapa yang melaksanakan haji, awi'tamara atau melaksanakan umrah, ala junaha alaihi ayat tawafa bihima, maka dia boleh berkeliling di Safa dan Marwah. Apa tak bingung orang membaca ayat? Siapa yang haji atau umrah, dia boleh berkeliling di Safa dan Marwah. Safa dan Marwah berkeliling sa'i, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Itu kan rukun. Rukun haji, rukun umrah. Siapa yang tidak sa'i, hajinya batal, umrahnya batal. Kenapa bunyi ayatnya? Faman hajjal baita awi'tamara, siapa yang haji atau umrah, fala junaha alaihi at-tawafa bima. Dia boleh. Loh kok boleh? Mestinya ayatnya siapa haji umrah dia wajib karena itu rukun. Dia mesti karena itu rukun. Kalau belajar sirah dia paham. Kenapa? Karena sirah bukan hanya sekedar Nabi Muhammad, tapi kehidupan di sekeliling. Konteks ketika zaman itu ternyata orang musyrik jahiliyah menyembah patung Isaf dan Nailah. Ada 2 patung, 1 patung Isaf, 1 patung Nailah diletakkan di atas bukit Safa, di atas bukit Marwah. Lalu orang musyrik jahiliyah berkeliling menyembah patung-patung ini. Setelah datang Islam, dibersihkan ibadah ini. Ketika melaksanakan ibadah haji itu, dalam hati mereka ada perasaan, kok kita ibadahnya mirip seperti musyrik jahiliyah dulu ya, keliling di Safa Marwah. Turunlah ayat itu. Faman hajjal baita, siapa yang melaksanakan haji, awi'tamara atau umrah, fala junaha alaihi ayat tawafimah. Dia boleh, jangan merasa sungkan, jangan merasa enggak enak hati. Jadi belajar sirah, memahami ayat.
belajar sirah, memahami hadis. Belajar sirah, memahami sejarah Islam yang mengitari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi, Rasul, pilihan. Tapi bagaimana kita tahu dia sebagai seorang anak kecil? 2 bulan dalam kandungan ibunya ditinggal ayahnya. Lahir saat lucu-lucunya, saat sayang-sayangnya, saat rindu-rindunya, peluk cium kasih sayang, pulang dari ziarah makam ayahnya, meninggal ibunya. Diasuh oleh kakeknya, diletakkan kasur di samping Ka'bah. Tak ada satupun yang berani duduk di atas kasur itu. Datang Nabi Muhammad SAW lari-lari di atas kasur itu. Amannya banyak, karena Abdullah itu adik-beradik 10. Ditangkap mereka Nabi Muhammad. Kata Abdul Muthalib kakeknya, biarkan dia cucuku, anakku sudah mati, sudah meninggal Abdullah, dialah cucuku, biarkan dia lari-lari. Jadi belajar sirah tidak seperti belajar fikih yang halal, haram, makruh, mubah. Belajar sirah tidak seperti belajar hadis sahih, dhaif, sanad putus, sanad sambung. Belajar sirah tidak seperti belajar ulumul Quran, nasakh mansukh. Belajar sirah di situ ada, bagi yang suka baca novel, bahasa cerita, kisah, ada perasaan, ada rindu, ada sedih. Kalau mau melihat Nabi SAW, bacalah sirah. Karena makanya ulama-ulama dulu kalau ngajar hadis misalnya, tetap diselipkan di situ membaca Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana jenggot Nabi, bagaimana sorban Nabi, bagaimana jubah Nabi, bagaimana sendal Nabi, bagaimana wajah Nabi. Bagian dari sirah. Ulama khusus untuk menulis sirah ini, Imam Ibnu Ishaq. Dilanjutkan oleh sirah Ibnu Hisham. Kemudian datanglah ulama menulis, dan tidak berhenti sirah. Uniknya di zaman modern, ulama-ulama yang hidup di zaman yang sama menulis sirah. Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis sirah. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menulis sirah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis sirah. Hidup di zaman yang sama. Jadi tidak ada istilah kamu nulis sirah. Tak usahlah, sudah ada sirah. Tak ada. Masing-masing kita akan punya kebanggaan. Jadi buah dari sirah ini nanti, supaya anak-anak muda punya cerita, ngerti, paham, dalam rangka Maulid Nabi tahun 1443 Hijrah 2021-2022, lomba menulis sejarah Nabi. Tentu tidak bisa utuh, paling tidak potongan-potongan, jadikan menjadi satu cerita menarik bagaimana cara memperkenalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setelah selesai nanti bisa menulis kepingan-kepingan seperti puzzle itu, nanti disatukan menjadi sebuah cerita. Man makes story. Manusia bisa membuat cerita. Mudah-mudahan cerita kita indah untuk anak-anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, official.